Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahyapta Wirdana dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Saat di sekolah menengah, Jenderal Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan pada tahun 1936, ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Selain itu, ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, Jenderal Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori oleh Jepang, yang menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Jenderal Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Jenderal Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada tanggal 20 Oktober oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo, dan Jenderal Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Jenderal Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Urip yang telah aktif di militer sebelum Jenderal Sudirman lahir menjadi Kepala Staf. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Jenderal Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Ketika Belanda mulai menarik diri, Jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh. Ia pensiun dan pindah ke Magelang. Jenderal Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kematian Jenderal Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan proses upacara pemakaman. Itulah tadi sedikit cerita tentang Jenderal Sudirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.